Selamat siang rekan-rekan, khususnya rekan-rekan yang tergabung di P5I, Perkumpulan Profesi Pengacara dan Praktisi Pajak Indonesia. Pada sore hari ini, kami dari Indotex Mitra Konsultama, mewakili klien kami PT Brisnet International Technology, ingin menyampaikan update terakhir pasca pembahasan akhir hasil pemeriksaan yang telah dihentikan sepihak oleh tim pemeriksa KPP Pratama Sawah Besar 1 sehubungan dengan tidak berkenannya tim pemeriksa untuk menjawab pertanyaan kami dan mendiskusikan semua alat bukti yang kami miliki, sehingga koreksi yang ada di dalam SPHP tersebut adalah koreksi yang tidak dapat dipertanggungjawabkan oleh tim pemeriksa KPP Pratama Sawah Besar 1. Namun selain daripada fakta di mana pembahasan akhir hasil pemeriksaan tidak dilanjutkan, kami juga hendak menyampaikan kepada rekan-rekan mengenai isu yang beredar sehubungan dengan pertanyaan apakah wajib pajak dan kuasanya itu mempunyai hak atau kewenangan untuk meliput secara elektronik pembahasan akhir hasil pemeriksaan yang didokumentasikan untuk kepentingan wajib pajak. Pertanyaan mendasarnya adalah apakah WP atau kuasanya berwenang untuk meliput atau merekam audio visual, sebagaimana tim pemeriksa juga berwenang untuk meliput audio visual yang dilakukan di dalam ruangan khusus di KPP maupun di Kanwil. Untuk menjawab pertanyaan itu, tentunya kami akan merujuk kepada dasar hukum dan juga beberapa surat edaran untuk memberikan kepastian apakah kewenangan itu murni merupakan kewenangan tim pemeriksa atau memang wajib pajak juga mempunyai kewenangan yang sama, karena kedudukan wajib pajak dan kuasanya adalah sama di mata hukum dengan kedudukan tim pemeriksa pajak. Pertama-tama, untuk menjawab pertanyaan itu, maka kami perlu merujuk kepada dasar hukum yang diatur di dalam Per 7 tahun 2017 tentang pedoman pemeriksaan lapangan dalam rangka pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan, atau selanjutnya disebut Per 7 2017. Di dalam Per 7 2017 tersebut, khususnya yang diatur di dalam pasal 3 ayat 2 telah dengan tegas disebutkan di dalam rumusan normanya yang berbunyi pertemuan antara pemeriksa pajak dengan wajib pajak harus dilakukan di ruangan khusus yang memiliki alat perekam suara atau audio dan gambar atau visual. Jadi secara sederhana rekan-rekan, pembahasan akhir itu harus dilakukan perekaman secara audio visual dan dilakukan di dalam ruangan yang mempunyai fasilitas audio visual. Pertanyaannya adalah apakah kewenangan itu murni dapat dilakukan oleh tim pemeriksa pajak saja dan tidak boleh dilakukan oleh wajib pajak atau kuasanya. Mengingat data dan atau informasi berupa dokumen yang disampaikan oleh wajib pajak atau kuasanya adalah murni merupakan data dan informasi atau dokumen milik wajib pajak itu sendiri. Nah, kalau demikian pertanyaannya, apakah kewenangan itu hanya ada pada tim pemeriksa pajak atau juga kepada WP atau kuasanya untuk dapat meliput secara elektronik? Nah, dari rumusan norma ini hanya mengatur kewajiban tim pemeriksa pajak. Namun rumusan norma ini tidak melarang bagi wajib pajak untuk meliput secara elektronik. Karena rumusan norma Per 7 tahun 2017 khususnya pasal 3 ayat 2 huruf B hanya mengatur mengenai kewajiban daripada tim pemeriksa pajak. Rumusan norma ini tidak mengatur mengenai larangan bagi wajib pajak. Sehingga kalau ada tim pemeriksa, khususnya tim pemeriksa yang memeriksa pemeriksaan PT Brisnet International Technology yang dalam hal ini dilakukan oleh tim pemeriksa KPP Pratama Sawah Besar 1 yang mendalilkan bahwa pasal 3 ayat 2 ini artinya kewajiban untuk melakukan perekaman audiovisual sekaligus diartikan sebagai kewenangan absolut untuk merekam, dan juga pada saat yang bersamaan diartikan sebagai larangan bagi WP untuk melakukan perekaman. Jadi penafsiran hukum yang dilakukan oleh tim pemeriksa pajak ini menurut kami cenderung dangkal, karena kewajiban itu dimaknai sebagai larangan bagi wajib pajak, atau kewajiban tim pemeriksa dimaknai sebagai larangan bagi wajib pajak.
Karena sebenarnya kalau kita ingin memahami penafsiran hukum, seharusnya sepanjang tidak dilarang, harusnya memang diperbolehkan. Namun kewajiban itu diartikan sebagai larangan yang menurut kami kurang tepat. Jadi sebenarnya sederhananya kalau memahami hukum positif itu adalah menggunakan penafsiran yang disebut dengan penafsiran tekstual, yang artinya sepanjang tidak dengan tegas dilarang, maka tidak boleh ditafsirkan sebagai larangan. Dalam hukum pajak tidak dikenal penafsiran analogi, tetap dapat digunakan penafsiran tekstual atau penafsiran gramatikal. Jadi kembali lagi rekan-rekan, pasal 3 ayat 2 huruf B Per 7 2017 tidak dengan tegas mengatur mengenai larangan bagi wajib pajak untuk meliput secara elektronik pembahasan akhir hasil pemeriksaan dengan tim pemeriksa yang seluruh materi pemeriksaannya, baik materi yang berkaitan dengan formalitas pemeriksaan maupun yang berkaitan dengan materi pemeriksaan, seluruhnya berasal dari wajib pajak atau diberikan oleh kuasa wajib pajak kepada tim pemeriksa pajak. Sehingga sangat tidak beralasan dan tidak logis ketika wajib pajak dilarang untuk merekam atau mendokumentasikan secara audio visual seluruh data atau informasi termasuk dokumen yang berasal dari wajib pajak atau kuasanya dan diberikan kepada tim pemeriksa pajak untuk dilarang dilakukan peliputan secara elektronik. Kemudian rekan-rekan, ada ketentuan lain yang menurut kami memang bukan dasar hukum karena diatur di dalam SE, tapi SE ini hanya memberikan penegasan karena memang mengikat secara internal kepada seluruh pegawai Direktorat Jenderal Pajak, di mana SE ini yaitu Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak nomor SE 10 tahun 2017 tentang petunjuk teknis pemeriksaan lapangan dalam rangka pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan, selanjutnya disebut SE 10 2017, juga telah mengatur mengenai kewajiban yang sama, yaitu kewajiban tim pemeriksa untuk melakukan perekaman audio visual dalam hal dilaksanakannya pembahasan akhir hasil pemeriksaan, dan pembahasan tersebut harus dilaksanakan dalam ruangan khusus yang mempunyai fasilitas perekaman audio visual. Namun lagi-lagi ketentuan yang bersifat internal ini bagi pegawai Direktorat Jenderal Pajak bukan merupakan larangan bagi wajib pajak. Sekali lagi kami sampaikan bahwa SE ini bukan dasar hukum yang diatur dalam pasal 7 pasal 8 Undang-Undang P3, sehingga tidak mengikat bagi publik, termasuk tidak mengikat bagi WP atau kuasanya, tapi hanya mengikat secara internal bagi pegawai DJP, termasuk di dalamnya adalah tim pemeriksa pajak. Sehingga karena ketentuan internal ini tidak mengikat wajib pajak atau kuasanya, maka dengan demikian dapat dimaknai secara sederhana bahwa wajib pajak tidak dilarang untuk melakukan perekaman audio visual dalam pembahasan akhir hasil pemeriksaan yang seluruh data dan informasi atau dokumen yang pernah diberikan itu merupakan milik wajib pajak atau diberikan melalui kuasanya. Kemudian kami juga perlu menyampaikan kepada rekan-rekan, selain daripada SE 10 2017, ada juga ketentuan internal dari Direktur Jenderal Pajak yang mengikat bagi pegawai-pegawainya yang diatur di dalam Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak nomor SE 12 tahun 2016 tentang penegasan atas pelaksanaan pembahasan akhir hasil pemeriksaan, selanjutnya disebut SE 12 tahun 2016. Nah, yang menarik rekan-rekan, SE 12 tahun 2016 ini telah mengatur sekali lagi sebagai bentuk penegasan kewajiban tim pemeriksa untuk melakukan perekaman audiovisual yang diatur di dalam huruf E yang berjudul materi di angka 6 yang berbunyi sebagai berikut. Dalam rangka menjamin pembahasan akhir hasil pemeriksaan dilaksanakan secara objektif. Pada saat pelaksanaan pembahasan akhir hasil pemeriksaan, huruf A, pemeriksa pajak harus melakukan perekaman atau recording dengan menggunakan alat bantu perekaman audio dan atau visual pada saat pelaksanaan pembahasan akhir hasil pemeriksaan. Jadi di angka 6 huruf A telah dengan tegas diberitahukan bahwa tim pemeriksa wajib melakukan perekaman audio visual. Kemudian kami lanjutkan di huruf B berbunyi, pemeriksa pajak harus memberitahukan kepada wajib pajak bahwa akan dilakukan perekaman terhadap pelaksanaan pembahasan akhir hasil pemeriksaan. Nah, ini menjadi sangat penting rekan-rekan. Artinya tim pemeriksa pajak sebelum memulai pembahasan akhir hasil pemeriksaan, tim pemeriksa pajak harus atau wajib demi hukum menyampaikan kepada wajib pajak
pajak bahwa akan dilakukan perekaman. Yang jadi pertanyaannya adalah, apa yang menjadi jaminan bahwa perekaman yang dilakukan oleh tim pemeriksa pajak akan diberikan kepada wajib pajak atau kuasanya sebelum persidangan atau pada saat persidangan? Kenapa ini menjadi penting, rekan-rekan? Karena kalau kemudian tim pemeriksa pajak demi hukum diperintahkan untuk merekam secara audiovisual, namun fakta di lapangan berdasarkan pengalaman kami menangani beberapa kali pembahasan akhir hasil pemeriksaan, ternyata meskipun Per 7 2017 tadi atau SE 10 2017 maupun SE 12 2016 telah mengatur kewajiban tersebut, namun faktanya pada saat dilangsungkan persidangan gugatan di pengadilan pajak, ternyata tim pemeriksa pajak tidak dapat menyajikan bukti rekaman audio atau visual pada saat dilaksanakannya pembahasan akhir hasil pemeriksaan di KPP. Salah satu contoh perkara di mana sebenarnya tim pemeriksa pajak itu diwajibkan untuk merekam, namun faktanya tidak dapat menunjukkan hasil rekaman audio visual tersebut di pengadilan pajak pada saat kami menangani perkara klien kami PT Jesse Jason Surya Wibowo melawan Direktur Jenderal Pajak, yang mana pada saat kami mendampingi klien kami dengan agenda pemberian tanggapan atas hasil penelitian tim penelaah keberatan di Kanwil Jawa Tengah 2. Dalam pembahasan tersebut, ternyata tim peneliti keberatan meskipun telah diperintahkan untuk melakukan perekaman audiovisual, namun tetap tidak dapat menunjukkan rekaman tersebut pada saat persidangan di pengadilan pajak. Ini membuktikan bahwa rekaman audiovisual itu adalah sangat penting dan merupakan alat bukti pendukung yang dapat digunakan pada saat persidangan nanti di pengadilan pajak. Nah, oleh karena itu, kami meminta kepada tim pemeriksa, apa jaminannya bahwa ketika nanti tim pemeriksa melakukan perekaman audiovisual, maka audiovisual itu tetap dapat diberikan kepada wajib pajak atau tetap dapat diberikan kepada pengadilan apabila nanti perkara ini berlanjut kepada sidang gugatan di pengadilan pajak. Maka untuk memberikan jaminan tersebut, kami telah menghadap kepada Kepala Kantor, dan Kepala Kantor KPP Pratama Sawah Besar 1 telah memberikan jaminan sebagai pelaksanaan daripada Per 7 2017, SE 10 2017 dan SE 12 2016 ini, khususnya yang diatur di huruf E, angka 6, huruf B tadi. Sehingga pada saat sebelum kami melakukan pembahasan, Kepala KPP Pratama Sawah Besar 1 telah menerbitkan 4 surat yang pada pokoknya menginformasikan bahwa tim pemeriksa akan melakukan perekaman secara audio visual. Kenapa ini kami butuhkan, rekan-rekan? Karena tim pemeriksa tidak mau direkam ketika menyampaikan pemberitahuan itu secara lisan. Padahal di huruf B ini disebutkan bahwa tim pemeriksa wajib atau harus memberitahukan. Nah, bukti bahwa mereka telah memberitahukan harusnya disampaikan secara tertulis, atau ketika mereka sampaikan secara lisan kami rekam. Namun karena tim pemeriksa tidak mau merekam, maka kami meminta jaminan. Nah, bentuk jaminannya untuk dapat dilaksanakan pembahasan ini adalah jaminan berupa pernyataan tertulis dari Kepala Kantor Pelayanan Pajak Pratama Sawah Besar 1. Sehingga oleh karena itu, kami ingin menyampaikan kepada rekan-rekan, sebelum dilakukannya pembahasan, apabila rekan-rekan tidak diizinkan untuk melakukan peliputan secara elektronik, maka berdasarkan Per 7 2017, kemudian SE 10 2017 dan SE 12 2016, rekan-rekan harus meminta jaminan. Jaminan itu dapat berupa keterangan lisan yang rekan-rekan rekam bahwa mereka melakukan perekaman audiovisual, atau pernyataan tertulis dari Kepala Kantor yang memberitahukan bahwa tim pemeriksa memang melakukan perekaman audiovisual dan nantinya dapat digunakan pada saat persidangan di pengadilan pajak. Dan oleh karena itu, kembali kami ingatkan kepada rekan-rekan, itu merupakan hak daripada wajib pajak apabila rekan-rekan tidak diizinkan untuk meliput. Namun demikian, kami tetap berpendapat bahwa dari 3 ketentuan tadi, baik Per 7 2017, SE 10 2017 dan SE 12 2016, tidak ada norma yang mengatur secara tegas larangan bagi wajib pajak atau kuasanya untuk melakukan peliputan atau perekaman secara elektronik, baik perekaman audio maupun perekaman visual. Bahkan ternyata rekaman audio visual itu sangat dibutuhkan oleh hakim pada saat nanti dilaksanakannya persidangan
persidangan gugatan maupun banding di pengadilan pajak. Perlu kami sampaikan juga kepada rekan-rekan, ini adalah bentuk contoh daripada pemberitahuan dari Kepala KPP yang pada pokoknya dalam perihalnya menyampaikan pemberitahuan perekaman suara audio dan gambar visual dalam pembahasan akhir hasil pemeriksaan, yang nanti rekan-rekan bisa lihat di dalam screen yang kami tampilkan. Ada 4 surat pemberitahuan mulai dari S272, 273, 274, dan 275, karena memang ini berkaitan dengan 4 sengketa yang dilakukan koreksi. Sehingga dengan demikian dari contoh ini dapat kami sampaikan kepada rekan-rekan sekali lagi bahwa rekan-rekan apabila dilarang melakukan peliputan secara elektronik karena alasan nota dinas atau alasan Per 7 2017 atau alasan SE 10 2017 atau alasan SE 12 2016, maka rekan-rekan punya hak untuk meminta jaminan secara tertulis dari kepala kantor atau lisan yang direkam dari tim pemeriksa untuk menerangkan bahwa tim pemeriksa melakukan perekaman audiovisual sebagai jaminan nanti ketika rekan-rekan sidang di pengadilan dapat dimintakan sebagai alat bukti pendukung untuk membuktikan fakta yang sebenarnya pada saat dilaksanakan pembahasan akhir hasil pemeriksaan. Namun demikian, sekali lagi kami mengulang dan menegaskan kepada rekan-rekan dari seluruh ketentuan tadi, satu dasar hukum yang diatur dalam Per 7 2017 dan ketentuan internal yang diatur dalam SE 10 2017 dan SE 12 2016 tidak secara tegas melarang wajib pajak dan kuasanya untuk mendokumentasikan pembahasan akhir hasil pemeriksaan yang seluruh materi atau substansinya atau formalitas pemeriksaannya berasal dari data dan atau informasi yang diberikan oleh wajib pajak atau melalui kuasanya kepada tim pemeriksa pajak. Sehingga dengan demikian penafsiran tim pemeriksa pajak yang diketuai oleh Ketua Kelompok Saudara Habisaran Sianipar dan juga Pak Mei dan Pak Willy adalah penafsiran hukum yang tidak berdasar, karena yang bersangkutan termasuk kepala kantor juga mengatakan bahwa dengan menafsirkan ketentuan yang sudah kami sebutkan tadi, maka mereka menganggap itu sebagai bentuk larangan bagi wajib pajak untuk melakukan perekaman audiovisual. Tapi menurut kami, kalau kita belajar fakultas hukum, penafsiran yang mereka lakukan itu tentu bukan merupakan penafsiran yang harusnya diterapkan, karena kewajiban bukan merupakan penafsiran yang dapat dimaknai sebagai larangan. Kemudian rekan-rekan, perlu kami sampaikan kepada rekan-rekan bahwa seluruh alat bukti surat ini yang diterbitkan oleh kepala kantor tentunya akan menjadi alat bukti yang nantinya akan kami gunakan untuk menempuh upaya hukum lanjutan. Demikian yang dapat kami sampaikan sementara kepada rekan-rekan. Bagi rekan-rekan yang mempunyai perkara yang kurang lebih sama atau mirip, rekan-rekan boleh menyampaikan beberapa pertanyaan apabila ada yang kurang jelas atau bisa memberikan informasi berkaitan dengan hal-hal yang mungkin sedikit berbeda dengan pengalaman rekan-rekan di lapangan sehubungan dengan pemeriksaan di KPP atau di Kanwil atau mungkin di DJP pusat. Demikian yang dapat kami sampaikan sementara rekan-rekan. Terima kasih. Selamat sore.